Gimana kabarnya hari ini? Baik. Siapa yang tidak masuk? Kita absen dulu. Ada 2 orang ini ya? Kita langsung masuk ke materi berikutnya ya. Nah, tujuan materi yang akan Ibu sampaikan hari ini ya, itu pertama ya, kita mengidentifikasi berbagai ancaman disintegrasi bangsa melalui bacaan dari berbagai sumber belajar ya. Terus menginformasikan tentang berbagai macam disintegrasi bangsa ya. Terus mengolah informasi tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi. Yang kemudian, nah itu rasa ya, terus menganalisis ya, supaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa itu diantara lain PKI Madiun 1948, DITII ya, dan gerakan 30 September itu ya. Nah, Ibu rasa hanya itu aja tujuannya ya. Sedangkan materinya tadi perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan integrasi bangsa dan negara Republik Indonesia yang berjudul perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa 1948 sampai 1965. Nah, ini materi kita hari ini ya. Sekarang kita tanya nih, disintegrasi apa coba dulu sebelum kita lanjut. Disintegrasi. Nah, perpecahan. Jadi perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa 1948 karena pada tahun ini merupakan ancaman ya bagi bangsa Indonesia. Jadi kita tahu bahwa Indonesia dari kemarin merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ya. Nah, September itu ada lagi ya, yaitu Belanda Inggris dengan memonceng Mitra yang ingin mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Ditambah lagi adanya timbulnya ini tadinya ancaman-ancaman yang dari dalam negeri sendiri ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ini di sini ada perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia. Ini kalau sebagiannya itu ketegangan gejolak dalam negeri itu terbagi 3 bagian ya, yaitu pergolakan ideologi, pergolakan kepentingan, pergolakan sistem pemerintahan. Nah, kalau pergolakan ideologinya itu PKI Madiun, G30 PKI dan DITII. Nah, kalau pergolakan kepentingan APRA, RMS, Andi Aziz ya. Kalau pergolakan sistem pemerintahnya itu BMO dan PRRI. Tapi yang kita ambil sekarang adalah pergolakan ideologinya. Jadi kita mulai dari PKI Madiun. Beda ya antara PKI Madiun dengan gerakan 30 September. Kalau PKI Madiun itu didalami oleh siapa tadi disebut tadi? Muso dan Amir Sarifu. Nah, kalau yang perontokan di tahun 1965 itu dilakukan oleh DMI. Nah, kita langsung masuk ke sini ya. Jadi pada tahun 1920, nah itu sebetulnya Muso itu telah pernah berangan-angan untuk mendirikan negara komunis ya, di Indonesia. Nah, kemudian di tahun 26 gitu ya, dia berangkat ke Uni Soviet
untuk tinggal di sana, gitu ya. Nah, kemudian tahun 1945 setelah Indonesia merdeka dibalik lagi ke Indonesia. Kemudian pada masa itu kebetulan Amir Syarifuddin ada masalah dengan pemerintah, gitu ya. Nah, akhirnya dia mulai mendekati Amir Syarifuddin untuk mengajak ya sama-sama, yaitu membuat negara Soviet, Republik Soviet, gitu ya. Nah, yang didalami oleh Musso, PKI tadi, ya. Nah, jadi mulailah mereka bekerja sama, ya, untuk membuat PKI Madiun tadi, ya. Nah, PKI Madiun. Nah, jadi mereka mulai mengajak yang mereka tanamkan itu adalah para petani, ya, kaum buruh. Nah, mereka ajak untuk bersama mendirikan Soviet, Republik Soviet tadi, ya. Nah, kita lihat di sini lagi yang namanya jadi dia pernah melakukan pada tahun 45 itu dia melakukan perjalanan ke daerah-daerah, gitu ya. Nah, untuk melihat di mana daerah yang strategis yang bisa diambil untuk dijadikan tempat untuk berontak, gitu ya. Nah, jadi mereka ke daerah-daerah itu, ya. Nah, kemudian, ya, setelah itu ternyata, ya, di daerah di daerah salah satu yang mereka seperti misalnya, ya, mereka memperkuat organisasi mengadakan perjalanan ke Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, dan Purwado, ya. Nah, mereka mengadakan di Surakarta ini ternyata sebelum mereka pulang Surakarta itu sudah mengadakan pemberontakan dengan cara, ya, mereka itu melakukan mempengaruhi para buruh dan petani tadi, diajaknya agar mereka mengikuti partai PKI tadi, ya. Nah, kebetulan pada masa itu di Indonesia, ya, terjadi multi partai, jadi banyak partai, ya. Nah, jadi salah satunya PKI pada tahun 45 juga dibuat, ya. Nah, yang didalami oleh Musso tadi, ya. Nah, kemudian, ya, setelah mereka tahu, jadi mereka ini kan berusaha mencari daerah strategis, gitu ya. Nah, untuk menguatkan komunis tadi di Indonesia tadi. Nah, salah satunya di Surakarta ini, jadi mereka sudah mengadakan kerja sama itu dengan masyarakat Surakarta. Mereka membangkang, ya, melawan pemerintah, gitu ya, ya. Nah, jadi setelah terdengar dari beberapa tokoh PKI tadi, nah mereka pulang, ya. Mereka kan ke tempat-tempat daerah-daerah yang tadi, ya. Nah, jadi mereka langsung menuju Surakarta. Nah, di mana mereka terdengar, ya, mereka bahwa di Surakarta sudah mengadakan pemberontakan, gitu, ya. Nah, namun, ya, dikarenakan negara dalam keadaan genting tadi, ya, pada tahun 1948 itu, ya, pasukan Siliwangi, ya, dengan pimpinan Subono dan Gatot Subroto itu berusaha untuk menanggulangi keadaan di Surakarta lagi, ya. Nah, jadi dengan kata lain akhirnya Musso ditangkap, ya. Nah, dan Amir Syarifuddin juga ditangkap. Jadi habis masalahnya, ya, pemberontakan Madiun tadi, ya. Nah, jadi mereka mengadakan bukan aja awalnya di situ, baru di Madiun mereka, ya. Nah, jadi setelah mereka ditangkap muncul lagi pada tahun 65, tapi sebelum tahun 65 itu muncul gerakan ini lagi, DITI, ya. DI, ya, DITI. Nah, DI itu apa, Bu? DI itu Darul Islam, ya. Nah, Darul Islam. TI-nya itu apa, Bu? TI itu Tentara Islam Indonesia. Ya. Kok kenapa jadi dia memilih DI ini? Apa tujuannya? Tujuannya ini dipimpin oleh SM Kartosuryo, ya. Namanya SM Kartosuryo. SM Kartosuryo inilah sebagai dalang dari DITI, gitu, ya. Nah, apa SM itu, Segar Manujan, ya, Segar Manujan Kartosuryo. Nah, beda tapi tujuannya dengan PKI tadi. Kalau PKI
PKI Madiun tadi untuk mendirikan negara Republik Soviet, ya, yang berasaskan komunis. Nah, kalau dia tidak ingin enggak, ya, dia ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Sedangkan kita tidak cocok, ya enggak? Kenapa jadi tidak cocok? Karena kita terdiri dari bermacam-macam agama. Tapi yang namanya pemberontak, ya, nah dia selalu menginginkan, ya, yang sesuai yang diinginkan dia tadi, ya. Nah, khususnya di daerah Jawa Barat. Jadi pemberontakan pertama itu terjadi di daerah Jawa Barat, ya. Nah, di daerah Isayong dia mengumumkan berdirinya negara Islam, ya, di Indonesia, ya, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945, ya. Nah, dia ini ngacau di Jawa Barat bukan sehari 2 hari, tapi bertahun-tahun. Jadi 13 tahun lamanya dia tuh ngacau, ya, di Jawa Barat gitu, ya. Nah, dia juga bukan saja musuh dia tadi, masyarakat yang merasa tidak sepaham dengan dia, tapi juga dengan pemerintah TNI, ya. Nah, jadi dia tuh merampok hobinya, terus menghalalkan segala cara pokoknya, ya. Nah, dia juga merusak rumah-rumah penduduk, ya. Di mana ada kereta-kereta, misalnya kereta TNI lewat itu, nah, dihadang, dirampok, ya. Nah, masyarakat juga dibuat tidak tenang gitu akhirnya, ya. Jadi kalau di malam hari mereka itu tidurnya nggak di rumah, jadi mereka selalu mencari tempat yang aman. Seperti misalnya mereka membuat lubang atau tidur di lubang daripada ya, mereka juga bukan saja mengacau itu, ya, tapi mereka juga merampok di rumah masyarakat, memperkosa anak gadis itu, ya. Nah, jadi mengakibatkan masyarakat takut, TNI yang dalam kabut. Karena musuh TNI ini banyak, jadi bukan saja Belanda, ya. Nah, tetapi musuh dari dalam negeri sendiri, yaitu lewat PKI, DKI tadi. Di beberapa tempat juga, ya, pengaruh SM Kartosuryo ini merajalela gitu, ya. Nah, jadi bukan saja yang ada di Jawa Barat, tetapi kayak di Sulawesi, begitu, ya, ada, ya, di Aceh, ya, di Kalimantan. Nah, dan dalamnya satu itulah SM Kartosuryo. Jadi dia pakai itu. Nah, akhirnya, ya, pada tahun mereka mengatakan tahun 1965, ya, yang mana SM Kartosuryo, ya, itu dapat ditumpas. Numpang tidak susah, jadi mereka bekerja sama antara TNI dan masyarakat itu melakukan lewat pagar betis gitu, ya. Jadi mereka melakukan lewat pagar betis untuk mengepung daripada tempat persembunyian Kartosuryo. Jadi mereka tinggalnya bukan saja di mereka tinggal sembunyi-sembunyi gitu, ya. Nah, kayak di pegunungan, dari pegunungan mencarinya gitu. Akhirnya mereka dapat di Gunung Leber lewat dan Suhanda waktu itu menangkap mereka, ya. Kebetulan Kartosuryo ini mudah nangkapnya, ya, tidak susah-susah nangkap karena dia lah tua, ya. Nah, jadi waktu ada penyerangan itu antara masyarakat dengan TNI, dilihat dalam bulu itu ternyata ada SM Kartosuryo, ya, yang berbaring lemas, jadi tidak susah melawannya, ya. Nah, jadi akhirnya dia ditangkap, dia dihukum, dan yang lainnya juga ditumpas, ya, dicari di mana sumber-sumber yang lainnya yang mengadakan pemberontakan. Dan akhirnya pertama itu dapat ditumpas, ya. Nah, sekarang gerakan 30 September. Nah, gerakan 30 September, Mas Ibu, itu dapat berdirinya gerakan 30 September 1995 itu dipimpin oleh DNID, ya. Nah, di sini beda, ya, beda tujuannya. Kalau DNID itu dia ingin mengubah Pancasila yang berasaskan Marxisme, ya. Nah, ideologi, ya kan? Nah, itu yang dianukan DNID itu tadi. Jadi dia berusaha mengacaukan di Indonesia itu, ya, dengan paham dia, ya, Marxisme tadi, ya. Nah, dia mengacaukan di Indonesia ini. Dengan kata lain, ibu ngambil sikapnya, ya, dia seolah-olah menjadikan fitnah, ya, terhadap Dewan Jenderal itu, ya. Nah, Dewan Jenderal yang beberapa jenderal yang masih terbunuh di lubang buaya itu, ya. Nah, ya, yang terdiri dari apa saja? Coba sama-sama yang
yang tadi itu suruh yang kedua nah, mereka jenderal itu kenapa dibunuh karena mereka merupakan anti PKI ya. Nah, mereka tidak mau kerja sama tapi itulah awalnya itu karena ada kesalahan Presiden Soekarno waktu itu ya. Nah, dia mengajak PKI ini masuk ke dalam pemerintahan gitu ya. Nah dikira baik ternyata tidak baik gitu ya. Rupanya mereka ingin merebut Indonesia ini ya, untuk dijadikan sebagai negara komunis dengan pandangan ideologi adalah marxisme gitu ya. Komunis ya. Komunis. Sampai di sini gimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Ya silakan kalau mau ditanya tidak jawab masalah kalau ada pertanyaan. Menurut kalian cocok nggak kalau PKI itu komunis itu ada di Indonesia? Oh, tidak cocok ya. Kalau kayak negara Islam misalnya, DI ya, negara Islam itu kok kenapa jadi harus dijadikan negara Islam di Indonesia kan? Tahu ya kalau di Indonesia terdiri dari banyak macam agama, ya kan? Kok kenapa dia berkeinginan seperti itu gitu? Ya, kayak DI-nya. Coba, ya karena dia tahu bahwa di Indonesia ini ya memang mayoritas penduduk di Indonesia adalah Islam. Nah sampai di situ gimana, ngerti nggak? Ngerti. Kalau ngerti kita diskusi dulu. Nah, dibagi kelompoknya ya. Jadi dibagi 3 kelompok gitu ya. Dengan kata lain kalian memandang gambar-gambar yang ada di depan ini ya, tokoh-tokoh daripada PKI 1948 ya, pemberontakan Madiun 1948 ya, terus DNID tahun 65 ya, 1965 dan Kartosuwiryo ya. Nah, silakan Anda tulis ini. Satu kelompok satu. Kalau ada yang berani yang maju, dipersilakan. Dulu ya, tulis nama kelompoknya, tanggalnya, terus anggotanya siapa-siapa aja. Nah, tulis. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, siapa? Musuh dan sebut aja sih gua. Aidit. Kawan ya. Kawan. Amir Sarifudin. Sarifudin.
1948. Negara Republik Soviet. Ya, Republik Soviet ya. Coba ya, Ji, coba. Halo, yang lainnya coba perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang beberapa tokoh-tokoh yang melakukan pemberontakan. 1. Musso. Komentar kami tentang Musso adalah seseorang yang terlalu memihak pada Uni Soviet Komunis. 2. Amir Saripudin. Amir Saripudin membantu Musso untuk membangun negara Republik Soviet. 3. DNID ingin membangun negara komunis yang bersifat marxisme dan mengajak jenderal untuk ikut pemberontakan. 4. SM Kartosuwiryo, orang yang egois, terlalu mementingkan diri sendiri untuk membuat negara Islam, akan tetapi di Indonesia memiliki beragam macam agama dan kepercayaan. Silakan kalau ada kelompok lain yang ingin menanggapi dari kelompok 1. Ayo silakan. Baiklah, kami akan menanggapi tentang presentasi yang diberikan oleh kelompok 1. Menurut kami yang diberikan oleh kelompok 1 itu sangat sesuai dan kami setuju tentang presentasi yang telah mereka berikan. Sekian dari saya, terima kasih. Kami dari kelompok 3, menurut pendapat kami setuju dengan hasil dari kelompok 1. Nah, kamu sudah memahami ya apa yang sudah dijelaskan tadi ya, dan hasil diskusinya ibu rasa cukup ya. Nah, kita lanjut ke lembar kerja siswa. Jadi tolong dikerjakan soal-soal ini ya. Ibu beri waktu 10 menit lah ya. Jadi tolong dikerjakan. Yang itu segera dikumpulkan sekarang. Oke, Amika. Iya, soalnya. Bukan dalam ini. Tugas soal ya, kerjakan yang terakhir ya. Lembar LKS-nya ya. Nah, jadi dari materi ini dirasa cukup ini ya, kita simpulkan sama-sama ya, yaitu perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia tahun 1948-1965 ya. Nah, jadi
yang mana kalau kita lihat dari materi ini ya, ini kan merupakan ancaman. Berarti kalau ancaman menyangkut seluruh bangsa Indonesia. Jadi kalau misal itu terjadi ya, emang udah terjadi maksudnya gitu ya. Nah ini maksudnya untuk kedepannya jangan sampai terulang. Jadi makanya kamu sebagai generasi penerus itu sekolah pinter-pinter, jangan sampai ada perpecahan di antara siswa, gitu juga ya kan seterusnya ya. Nah gitu. Jadi ibu kita berdoa dulu ya sebelum pulang, enggak? Nah sebelum pulang kita berdoa dulu bersama-sama ya. Jadi itulah kesimpulan yang kita dapat ya. Nah silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Baiklah teman-teman, ada baiknya kita berdoa untuk Tuhan. Baiklah kita berdoa bersama-sama. Menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa. Mulai. Putar. Akhir dari materi ini ya, Ibu akhirnya dengan wabil perkuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.